Peter Thiel, From Zero to One. Kemudian Simon Sinek tentang leadership ya, ada Leaders Eat Last, kemudian ada Start with Why dan berbagai banyak buku. Dan kadang karena waktu nggak cukup juga karena saking sibuk, kadang dengerin podcast gitu sambil kerja, ngedengerin podcast atau audiobook juga gitu. Ya. Podcast, audiobook, buku-buku ini teman-teman karya ini ya, tadi sudah di-share sama Mas Nuril, dicari, dibaca. Semoga itu bisa membantu teman-teman karya semua untuk mengasah leadership skill-nya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari salah satu teman karya. Halo, Coach Nuril, how to balance antara positive thinking dan positive feeling? Tuh gimana tuh, Mas? Oke. Pertanyaannya bagus banget. Justru tadi saya sempat berpikir positive and negative thinking ya. Ternyata malah positive thinking and positive feeling gitu. Bagus sih, memang keduanya harus dijaga tetap up gitu. Bahkan negative thinking pun juga nggak apa-apa, karena ada sebuah konsep yang disebut sebagai devil advocate ya. Bagaimana dalam kehidupan itu kita juga harus mengukur faktor resiko gitu. Justru ketika kita nggak mengukur faktor resiko itu lebih berbahaya gitu. Misalnya ketika kita investasi dan melihat return on investment-nya itu sampai 20%, itu kan sesuatu yang nggak wajar gitu. Biasanya kan investasi itu ya sekitar 10% gitu, dan ketika ada yang 20% ini kan extraordinary, kita harus berpikir negatif di situ. Apakah ini saham gorengan ataukah apa gitu. Jadi kita bisa terhindar dari jebakannya kayak gitu. Tapi ngomongin tentang positive feelings, mungkin harus cross check lagi sih. Kita harus think again gitu. Jadi kayak feelings itu kan belum bisa divalidasi, maka jatuhnya masih dalam hipotesa ya. Jadi kita harus cross check lagi dengan positive thinking kita, kayak asumsi apa sih yang mendukung kayak itu, dan kemudian kita harus buktikan gitu, kayak apakah data-datanya nge-support feeling gue yang tadi kayak gitu. Jangan sampai kita hanya terjebak pada asumsi-asumsi yang akhirnya bakal jatuh kepada resiko-resiko yang kita nggak ukur gitu. Ya. Jadi ini tidak meminimize feeling, tapi tetap kita harus terukur, harus ada based on data, harus ada yang bisa kita pegang, nggak hanya sekadar dengan emosi aja membuat sebuah keputusan, tapi kadang-kadang memang gut feeling itu pun penting ya untuk kayak bisa ngerasain kayaknya ini oke, ini kayaknya kurang gitu ya. Ya. Interesting. Ada sebuah konsep yang biasanya disebut intuisi ya, dan ketika kita coba memahami intuisi kan gut feeling ya, itu sebenarnya adalah sebenarnya bisa di breakdown menjadi lebih logis gitu. Tetapi kadang otak kita itu belum sempat memproses sehingga hanya mengandalkan gut feeling tadi gitu. Makanya berlatih kayak hal-hal sederhana kayak return on investment-nya berapa sih. Jadi kayak basic matematika fundamental itu juga penting sih kayak gitu. Kayak ketika kita investasi tadi dengan harga segitu normal nggak, atau misalnya mau beli rumah harga pasarnya itu wajar nggak. Jadi kayak hal-hal yang sederhana bisa menghindarkan kita kepada kesalahan fatal gitu. Ya. Gut feeling yang terukur ya, yang tetap harus ada research-nya, harus ada basis-nya yang kuat gitu. Oh, itu ada yang ngesebut blink ya, bener banget. Jadi kayak tipping points ya kalau disebut oleh Malcolm Gladwell. Jadi sebenarnya memang otak kita itu bisa mengukur atau menilai sebuah kejadian gitu, dan kemudian mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan satu sampel tertentu gitu. Misalnya ketika kita melihat langit itu sedang banyak awannya, maka otak kita otomatis kayak hujan nih, padahal kan harus ada faktor-faktor lain, apakah anginnya kenceng gitu, apakah langitnya kelabu, itu kan juga faktor. Tapi otak kadang secara intuitif kayak blink gitu, tipping point, kayak mikir oh ini bakal hujan nih gitu. Ya. Oke.
Ini dari tadi kita pertanyaannya banyak yang agak lumayan berat. Ini saya menemukan ada yang nanya pertanyaannya yang lebih ringan, Mas. Bukannya nggak penting ya, ini penting sekali. Tapi ini mungkin kayak bisa lebih light nih di bawah pertanyaannya. Dia tanya dari staff supaya diangkat jadi manajer gimana Kak caranya? Gimana itu? Kalau orang yang lagi dari staff, aduh pengen banget nih jadi manajer nih, sebenarnya apa sih step-stepnya? Yang tentunya kalau teman-teman masuk ke sebuah perusahaan besar itu peluangnya lebih susah ya. Biasanya mereka membutuhkan loyalitas yang agak panjang atau hijack dari perusahaan-perusahaan lain atau melalui program MT yang paling nggak butuh 2-3 tahun. Nah, kalau teman-teman ingin cepat gitu, ketika teman-teman masih kuliah gitu, teman-teman harus punya expertise ya, spesialisasi di bidang tertentu gitu. Kemudian ketika ada sebuah perusahaan rintisan, maka teman-teman jangan ragu untuk ikut gitu. Meskipun misalnya secara benefit belum banyak gitu, misalnya bisa saja dia masih sewa gedungnya di coworking space, belum punya gedung sendiri gitu, nggak ada asuransi swasta, no problem gitu. Jadi teman-teman bisa merintis dari perusahaan-perusahaan startup seperti itu, sehingga bisa ngeloncatnya jauh lebih cepat, dan ketika teman-teman punya jabatan juga pasti akan terexposure dengan banyak pekerjaan ya, karena pasti kalau perusahaan startup dia lebih flat sehingga orangnya pun juga lebih terbatas, dan secara exposure, secara pertumbuhan growth, personal growth pasti juga bakal lebih baik sih gitu. Ya. Ini kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa ikut nge-build sebuah company dari bawah itu juga penting sekali ya Mas ya, untuk bisa dia lebih cepat jenjangnya gitu. Tapi ini saya jadi ingat, saya pernah dengar orang yang nanya, kalau gitu sebenarnya bagusan mulainya dari company yang udah terstruktur dulu untuk bisa belajar yang proper ininya gimana, atau mendingan mulai langsung dari startup aja. Nah itu kalau dari perspektif Mas Nuril gimana? Kalau saya sendiri kebetulan memang dari big corporation ya, dari GlaxoSmithKline, baru kemudian pergi ke startup. Jadi memang sudah terexposure dengan SOP yang benar itu seperti apa, dan ketika ke startup bisa lebih navigasi sih. Jadi kayak kalau teman-teman belum ada pengalaman, terus kemudian terjun ke startup, pasti juga bakal bingung sih. Sebenarnya apa sih kultur perusahaan kita itu seperti apa. Jadi